tengah naiknya harga kebutuhan pokok, terutama bahan pangan, sudah saatnya keluarga Indonesia beralih ke solusi yang paling dekat dan sederhana, yaitu dengan memanfaatkan pekarangan rumah sendiri. Meskipun lahannya tidak luas, beragam tanaman sayuran dan umbi-umbian dapat ditanam untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Akan lebih optimal bila dilengkapi dengan beternak ayam atau ikan lele sebagai sumber protein keluarga. Lalu bagaimana yang belum pernah jadi petani? Bagaimana memulainya? Kita bisa belajar dari keluarga Mukhiban Isnan yang berada di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Isnan memanfaatkan pekarangan rumahnya yang tidak terlalu luas untuk menanam beragam sayuran yang hasilnya lebih dari cukup untuk kebutuhan pangan keluarga dengan 2 orang anak. Jadi kalau saya sendiri itu full time urban farmer sih, lebih ke situ. Full time urban farmer, cuman sekarang lebih belajar tentang yang ramah lingkungan, alami, ramah lingkungan. Terus metodenya belajar tentang permakultur sih, walaupun juga belajar metode-metode yang lain gitu. Background pendidikan, saya itu lulusan UGM sih sebenarnya, teknik nuklir. S1 teknik nuklir, tapi akhirnya terjun di bidang apa ya istilahnya, pertanian lah ya, walaupun pertanian skala kecil lah ya, skala rumah tangga sih gitu. Isnan menggunakan rak-rak dengan pot plastik persegi untuk memaksimalkan pemakaian lahan. Di sudut kebun yang lain, Isnan memelihara beberapa ekor ayam. Ayam-ayamnya dipelihara dengan cara umbaran dan mendapatkan pakan alami dari limbah organik dapur rumahnya, serta hasil kebunnya. Dengan begitu, Isnan menerapkan integrasi antara dapur, kandang ayam, dan tanaman di kebun. Saat memulai membuat kebun demi ketahanan pangan keluarga, pertanyaan yang paling sering muncul adalah, berapa modal awal yang harus disiapkan? Mari kita ambil contoh untuk lahan pekarangan seluas 4x6 meter. Bibit sayuran seperti kangkung, bayam, terong, tomat, cabai, sawi, dan pakcoy dapat dibeli dengan dana Rp50.000 untuk beragam sayuran. Lalu wadah tanaman dapat menggunakan pot bekas, ember bekas, dan karung. Bila hendak membeli pot persegi, biasanya dijual seharga Rp10 hingga Rp30.000. Pupuk kompos dapat dibuat sendiri dengan memanfaatkan sampah organik dapur, dicampur dengan tanah atau kompos jadi atau media tanam bekas. Modal awal paling besar adalah untuk memulai beternak ayam. 2 ekor ayam kampung betina dapat dibeli seharga Rp200.000. Untuk kandangnya bisa dibuat sendiri dengan barang bekas atau membeli jadi dengan kisaran harga mulai Rp100.000 hingga Rp250.000 untuk 2 ekor ayam. Satu hal penting adalah memastikan pekarangan rumah kita mendapat cukup sinar matahari agar tanaman dapat tumbuh dengan subur dan ayam-ayam pun sehat. Rata-rata dalam tempo 2 bulan kita sudah bisa memanen sayuran. Sementara ayam bisa bertelur setiap hari dan lele bisa dipanen dalam 3 bulan. Satu hal yang membuat konsep ini semakin menarik adalah menerapkan metode pertanian alami. Sampah dapur seperti sisa sayuran, kulit buah, dan nasi sisa bisa dibuat kompos padat atau difermentasi menjadi mol atau kompos cair. Keduanya kemudian digunakan untuk menyuburkan tanaman sayuran, sehingga tidak perlu membeli pupuk kimia. Pembuatan pupuk dan pestisida alami dari bahan-bahan di sekitar kita dengan konsep yang murah, mudah, dan sederhana juga dapat diterapkan untuk pertanian komersial di lahan yang luas. Hal ini telah dilakukan oleh Sancho Suarez Marquez, seorang petani alami di Nusa Tenggara Timur. Cara pembuatan pupuk dan pestisida alami ini bisa diterapkan untuk pertanian skala kecil di pekarangan, karena hanya membutuhkan kentang, garam krosok, dan air. Pupuk untuk akar, batang, dan daun juga dapat dibuat dengan memanfaatkan gulma di pekarangan dan air. Masalah adalah solusi. Jadi gulma itu kan masalah sebenarnya, tapi itu bisa jadi solusi untuk kebun juga. Ini bisa jadi pupuk gitu, bisa jadi pakan ayam gitu, bisa jadi pupuk organik cair, bisa juga jadi pupuk padat, jadi kompos. Nah kayak gitu. Kalau di kompos padat nanti jadi bahan hijaunya. Kalau untuk pupuk paling mudah pakai metode namanya jadam ya, udah paling gampang. Bertani alami bukan hanya lebih sehat, tapi juga menghemat pengeluaran. Keluarga bisa mengurangi anggaran belanja harian. Bahkan bila panennya melimpah bisa dijual ke tetangga atau lewat media sosial. Di tengah hantaman ekonomi, pandemi, atau ancaman cuaca ekstrim, memiliki sumber pangan mandiri adalah bentuk perlindungan keluarga yang paling nyata.